Guys, ijazah Pak Jokowi akan dianalisa oleh ahli forensik independen yang mungkin saja tidak hanya diajukan barangkali dari pihak terlapor atau tersangka, bahkan mungkin terdakwa Tiva Roy Rismond dan juga 5 orang kawannya yang bakal disidang nanti. Ada juga yang mengusulkan harus ada usulan semacam investigator, apa? Ahli forensik, baik itu personal maupun lembaga yang disediakan di saat pengadilan atau di saat persidangan mereka berdelapan nanti. Supaya apa? Supaya seimbang, karena banyak yang tidak percaya bahwa digital forensik atau ahli forensik dari Pusat Laboratorium Forensik miliknya Mabes Polri, Bareskrim, termasuk juga apa yang menjadi hasil analisa dari pihak Polda Metro Jaya, terutama mereka yang sebagai penyidik, dan spesial bahkan nanti dilimpahkan kepada kejaksaan, berpotensi semua itu sudah diatur, semua sudah disusun, sudah diajak, bahkan sudah dibayar oleh Pak Joko Widodo. Oke. Saya Bang Bill, offside. Oke, apakah tantangan ini menarik? Menurutku menarik. Aku setuju. Aku sepakat kalau kemudian di persidangan nanti harus diadakan semacam penelitian kah atau analisa forensik tandingan yang mungkin diusulkan oleh para terdakwa. Tapi ya kalau boleh tetap harus yang independen, yang tidak punya afiliasi dengan terdakwa. Sedangkan dari negara aja mereka tidak mau, ya berarti kalau dari mereka juga tidak boleh mau dong. Hakim dong, ayo Kim. Panggil ahli-ahli digital forensik dan juga ahli forensik termasuk yang independen, termasuk kalau boleh dari luar negeri. Panggil. Kalau memang nggak di dalam sidang ya di luar sidang sebelum mungkin sidang. Tapi aku nggak tahu apakah secara hukum mekanisme itu ada atau tidak. Namun ini adalah wacana yang menarik menurutku. Dan Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi, pendukung Pak Jokowi tidak keberatan kok. Malah senang kalau memang ada ahli digital forensik atau ahli forensik atau peneliti, bahkan juga lembaga-lembaga forensik yang capable, independen, berintegritas, berkualitas untuk menentukan kertas ijazahnya Pak Jokowi itu benarkah diterbitkan di 40 tahun yang lalu atau jangan-jangan diterbitkan di tahun 2000-an sebagaimana yang difitnah oleh Rismond dan kawan-kawan. Nah, guys, siapa di antara kalian yang kemarin nonton video Rakyat Bersuara? Ada pendapat yang menurutku menarik yang disampaikan oleh Bapak Reza Indragiri. Beliau adalah ahli psikolog forensik ya. Beliau sering dipanggil oleh polisi dan juga kejaksaan dan termasuk mungkin di persidangan tampil sebagai saksi ahli setiap peristiwa-peristiwa kriminal, peristiwa-peristiwa yang membutuhkan analisa forensik secara psikologi. Nah, Bang Indra tuh sangat jago. Tapi sayang sekali beberapa pernyataannya menurutku agak offside ketika bicara di Rakyat Bersuara. Ada analogi yang menurutku juga bukan nggak nyambung, tapi kayaknya nggak apple to apple dengan peristiwanya Pak Jokowi. Yaitu ada peristiwa O.J. Simpson ya. Peristiwanya siapa ya kemarin ya? Ya Simpson ya. O.J. Simpson ini kan kalau nggak salah yang pemain football ya, pemain yang kalau orang Indonesia bilang apa sih football itu? Football itu gimana ya? Yang gitu Pak. Itu ada filmnya kalau nggak salah, kisah nyata itu didokumentasikan kalau nggak salah di Netflix juga. Bagaimana dia didakwa atas pembunuhan salah satu rekan dari mantan istrinya dan juga pembunuhan terhadap pokoknya ada terjadi pembunuhan kalau nggak salah. Aku nonton video itu, film itu, dokumentasinya kalau nggak salah dipublikasi oleh Netflix juga, dan itu cukup ramai kemarin kejar-kejaran antara si Samson ini dengan polisi. Tapi ada yang menarik, memang ada sebuah peristiwa ketika ada tantangan dari sang terdakwa meminta kepada persidangan agar membuktikan barang-barang bukti itu yang kemudian dicoba ya, dites pakai sarung tangan kalau nggak salah. Ketika dites di tangannya sang terdakwa itu nggak cocok. Artinya begini, ini di luar soal apapun, analogi terkait peristiwa pembunuhan yang kemudian dicocokkan dengan peristiwanya Pak Jokowi menurutku nggak relevan. Nggak apple to apple bang ya. Tapi aku setuju kalau di ruang sidang atau ruang pengadilan kita butuh keadilan, bukan cuma sekedar kita mendengarkan dari digital forensik, bukan digital forensik, dari ahli forensik atau dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim yang mempresentasikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli, ijazahnya Pak Jokowi itu dicetak pada tahun sekian. Aku setuju
Kalau perlu ada yang independen. Ini menarik menurutku. Bagus juga. Bahkan kalau perlu sebelum sidang kalau boleh, siapa yang mau rela, yang mau menjadi menjadi analis forensik terhadap kertas ijazahnya Pak Jokowi. Ayo. Dukung. Mari. Oke, sebelum terlalu jauh aku mau mengajak ke kalian, mari kita dengarkan dulu beberapa pernyataan dari Bang Reza Indragiri ya. Ini ya guys. Dari kasus atau dari persidangan O.J. Simpson itu, ternyata juri dan hakim lebih percaya terhadap uji saintifik pihak yang sudah didudukkan di kursi pesakitan. Oke. Jadi hakim lebih percaya kepada si terdakwa yang mengusulkan bahwa ada barang bukti yang harus dianalisa lagi, dan ternyata hakim lebih percaya kepada terdakwanya. Oke. Itu memang benar, peristiwa itu benar. Kita tonton peristiwa itu tidak hanya dalam konteks peristiwa film dokumenter, tapi benar-benar peristiwa itu kejadiannya demikian guys. Oke, kita setuju tuh ya. Teman-teman sepakati dulu itu. Oke. Hakim, juri ternyata teryakinkan bahwa hasil kerja kolega sesama otoritas penegakan hukum, yaitu jaksa, polisi, berikut laboratorium forensiknya, hasil kerja mereka terhadap barang bukti sudah mengalami compromised, corrupted, dan contaminated. Oke, menarik bahwa ternyata dari pihak kejaksaan, dari pihak kepolisian, dan dari pihak-pihak yang katakanlah sebagai penyelenggara negara yang punya kemampuan menganalisa secara forensik, punya kemampuan untuk melakukan penelitian terhadap bukti-bukti yang dianalisa secara forensik, itu justru tidak bisa dipercaya karena biasanya sudah terkontaminasi, kemudian juga ada korupnya di sana, sudah ada masalah, sudah juga ada hal yang sudah tidak bisa dilihat integritasnya. Oke, dalam peristiwa-peristiwa seperti itu kita tidak menutup mata juga bahwa banyak sekali pihak-pihak penyelenggara negara, termasuk aparat kepolisian, termasuk hakim, termasuk juga kejaksaan yang memang melakukan tindakan-tindakan di luar, entah itu sengaja maupun tidak. Ada juga yang disuap, ada juga yang kemudian bermasalah, itu melakukan perbuatan kotor yang kemudian biasanya memenangkan atau membuat orang lain menjadi kalah dalam konteks persidangan. Tapi dalam konteks persidangan yang berkaitan dengan ijazahnya Pak Jokowi, apakah itu relevan? Bisa saja, mungkin kita seluruh warga Indonesia sepakat bahwa hakim, jaksa, polisi, terutama laboratorium forensik miliknya Mabes Polri, kita sepakati mereka sudah tercemar. Mereka adalah anak buahnya Mulyono yang sering mereka tampilkan dan mereka bahasakan demikian. Kita setuju, nggak apa-apa. Kita sepakati ya. Kalaupun itu benar atau itu salah, pokoknya kita sepakati saja apa yang diduga atau apa yang dicurigai oleh Bang Reza ini ternyata memang benar. Kita anggap ya. Sehingga itu kita bermohon, kita menuntut, dan kita juga senang kalau ada pihak atau lembaga lain yang punya otoritas dan punya kemampuan untuk menganalisa kertas yang tercetak 40 tahun lalu atau kertas yang tercetak baru-baru saja, itu akan dianalisa. Kita setuju. Dalam konteks itu kita setuju. Tapi kalau dalam konteks menganalogikan peristiwa Simpson siapa O.J. Simpson itu dengan Pak Jokowi, sekali lagi itu nggak relevan. Nah, ada yang tidak relevannya, tapi nanti aku akan bahas itu. Kita dengerin dulu Bang Riza mau bicara apa. Itu artinya jangan kecil hati. Ruang sidang nanti semoga tetap memberikan peluang kepada kita semua untuk pada akhirnya sampai pada sebuah simpulan. Hasil uji saintifik manakah yang kita percaya? Setuju. Nah, dalam konteks ini aku setuju ya. Walaupun sekali lagi pernyataannya Bang Reza dan ini tidak kontekstual dengan peristiwanya Pak Jokowi, tapi aku setuju di persidangan nanti paling bagus ada alternatif lembaga independen. Tapi jangan lembaga yang kemudian diajukan oleh pihak tersangka maupun terdakwa. Kan mereka juga sudah terkontaminasi gitu guys. Jadi kalau memang nggak mau bukan dari pihak Pak Jokowi ya, ingat Mabes Polri itu bukan dari pihak Pak Jokowi. Hanya memang sialnya Pak Jokowi ini adalah mantan presiden. Yang kemudian jadi Kapolri ini adalah anak buahnya dulu. Sekarang beliau juga punya anak namanya wakil presiden. Yang jadi presiden hari ini
Pak Prabowo adalah bestinya Pak Jokowi. Itu sialnya Pak Jokowi, sial dalam tanda kutip ya. Sehingga itu apapun yang terjadi di ruang sidang, orang tetap akan menganggap bahwa Pak Jokowi akan menang, dan menangnya belum tentu murni. Itu pasti menjadi anggapan. Makanya usulan Bang Indra ini atau Bang Reza cukup bisa dipertimbangkan. Kita berharap sih Kapolda, Bareskrim atau siapapun pihak yang berwenang, bahkan Pak Hakim nanti, ayo kalau boleh undang saja atau datangkan saja, walaupun dalam catatan sejarah di Indonesia ini belum pernah ada, kayaknya belum pernah ada sebuah peristiwa menganalisa secara forensik, bukan secara analisa ya, tapi secara forensik di persidangan. Mungkin di kasusnya Jessica Mirna kayaknya Mas Rismon waktu itu masih baik-baik orangnya, mungkin dia juga melakukan proses itu, tapi tidak banyak peristiwa-peristiwa seperti itu. Oke, ini usulan yang menarik menurutku. Sampai pada simpulan ujungnya, apakah ini ijazah asli atau palsu adanya. Oke. Sedikit tambahan, Mas. Enggak, supaya teman-teman ingat kasus O.J. Simpson. O.J. Simpson itu dulu pemain basket terkenal. Kok basket? Kemudian pada tanggal 12 Football. Ini orang, dia ini habis googling kayaknya. Ini orang kalau setiap diskusi-diskusi di kegiatan manapun, dia paling cepat googling dulu. Tapi bagus lah daripada Asbun. Terkenal. Kemudian pada tanggal 12 Juni tahun 94 ditemukan pembunuhan di rumah Michael, itu istrinya O.J. Simpson dan temannya Michael. Kemudian O.J. Simpson dikejar waktu itu. Ini menarik banget dari sisi videografi, karena saya nonton waktu itu di CNN, mobil Bronco putih dikejar dari atas, itu luar biasa. Yang menarik tadi yang ceritakan Mas Reza. Kenapa? Pada saat sidang O.J. Simpson itu men-challenge sebuah sarung tangan berdarah. Nah, ya, sarung tangan berdarah. Ya, betul. Yang sarung tangan itu dijadikan bukti utama. Ya. Ternyata dia meminta satu hal, koreksi kalau saya salah, Mas Reza. Coba sarung tangan itu dipakai oleh O.J. Simpson, muat enggak? Ternyata sarung tangannya enggak muat. Berarti sarung tangan siapa yang berdarah? Kok bisa O.J. Simpson yang kemudian pidana? Nah, saya jump up ke sini. Pada kasus ijazah ini ada orang yang berkacamata. Dan sekarang orangnya tidak pernah dikenal berkacamata. Itu aja sampel. Orang itu layak nggak, pernah nggak dia berkacamata, dan minus berapa kok tiba-tiba dikatakan. Ya Allah, Roy. Mas Roy, masa Pak Jokowi dulu berkacamata terus sekarang nggak berkacamata? Anda menilai atau Anda menganggapnya ini ada sesuatu yang miss? Astagfirullah. Guys, kalian tonton video-videoku sebelumnya. Aku tuh pakai kacamata, guys. Aku S1 kacamata, berhenti. S2 udah nggak kacamata. Pas aku masuk kuliah S3 pakai kacamata lagi. Selesai baru 3 tahun ini, baru 1 tahun ini kalau nggak salah aku nggak pakai kacamata. Itu biasa aja. Aduh, Roy Suryo. Nah, yaudah, kalau soal ini nggak substansial. Oke. Aku nggak mau panjang lebar soal ini, tapi aku mau bicara ya. Kali ini aku mau bicara, guys. Ada hal yang menurutku menarik. Ketika mencoba mencocok logikan peristiwa O.J. Simpson dengan masalahnya Pak Jokowi. Sekali lagi, Pak Jokowi itu bukan soal ijazahnya yang paling pokok yang kemudian menjadi substansi laporan Pak Jokowi terhadap Tiva, Roy, Rismon dan juga kawan-kawan. Kalau cuma masalah ijazah itu semua sudah clear. Clearnya di mana? Ketika mereka TPUA yang datang ke Bareskrim Polri mengadukan adanya ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, ini sekaligus aku mau klarifikasi ya. Ada yang bilang itu di Bareskrim, yang dianalisa oleh pihak Bareskrim adalah ijazah fotokopi. Dan yang ditampilkan adalah ijazah fotokopi. Dan jawaban dari Bareskrim jawabannya identik, bukan otentik, bukan asli. Itu beda. Guys, kalian harus paham kenapa jawaban dari Bareskrim hasil analisa forensiknya mengatakan identik, tidak mengatakan asli atau otentik. Karena yang diperiksa oleh Bareskrim Polri, sekaligus kenapa dia tampilkan yang fotokopi, karena itulah aduan masyarakat. Paham nggak? Aduan masyarakat, TPUA, Rizal Fadila dan kawan-kawan, termasuk ada Egy Sujana saat itu, mereka datang ke Bareskrim membawa ijazah fotokopi Pak Jokowi. Ijazah fotokopi Pak Jokowi itu yang menurut mereka palsu. Ayo, ingat nggak? Ya kan, ingat. Nah,
Oleh karena itu adalah aduan masyarakat kepada Bareskrim. Bareskrim kemudian mengutus atau mengirimkan kepada Pusat Laboratorium Forensik, tolong dianalisa ijazah fotokopi ini. Nah, setelah dianalisa, diambil ijazah teman-temannya Pak Jokowi, pergi mereka ke UGM menganalisa di KKN-nya, Koran Kedaulatan Rakyatnya, apalagi ya. Peristiwa-peristiwa yang membuktikan bahwa Pak Jokowi itu benar-benar lulus UGM itu dianalisa dan dilakukan verifikasi, penelitian, observasi, investigasi yang dilakukan oleh Bareskrim. Nah, dicocokkan juga dengan ijazah aslinya Pak Jokowi. Hei Pak Jokowi, tolong Anda perlihatkan ijazah asli Anda karena ada yang melapor yaitu ijazah fotokopi Anda itu dibilang palsu. Dicocokkan. Begitu dianalisa bla 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 bla, diumumkanlah. Bapak-bapak, ibu-ibu, berdasarkan hasil investigasi dari tim Mabes Polri, dalam hal ini Pusat Laboratorium Forensik, memastikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu identik. Ijazah yang mana? Ijazah yang fotokopi. Kenapa? Karena yang diadukan oleh Bareskrim, oleh TPUA kepada Bareskrim adalah ijazah fotokopi. Nah, ijazah fotokopi itu identik dengan ijazah asli, identik dengan ijazah teman-temannya Pak Jokowi, dan dikonfirmasi oleh pihak UGM bahwa Pak Jokowi benar lulusan dari UGM Fakultas Kehutanan. Jadi, jangan salahkan, beda kalau mereka datang sejak awal ke Bareskrim. Hei, itu si Jokowi punya ijazah palsu. Oh iya? Mana? Ini ijazahnya nih. Ini kami dapat nih ijazahnya. Kemudian itu benar-benar ijazah palsu yang memang dia cetak. Itu baru, ini yang mereka laporkan fotokopi. Nah, itu ya. Nah, sekali lagi dalam konteks itu kita harus paham. Nah, yang kedua adalah soal Bang Reza. Sekali lagi, ini bukan soal ijazah yang dilaporkan Pak Jokowi. Yang dilaporkan Pak Jokowi itu adalah ada 1-2 video, bahkan ada 30-an video, yang kemudian berkembang menjadi 700 alat bukti, memastikan peristiwa di mana ada wajah-wajah seperti Roy Suryo, Rismond, Tifa, dan 8 orang itu, termasuk banyak ya, ada 12 yang terlapor tapi 8 yang menjadi tersangka. Mereka ini, wajah-wajah ini yang kemudian satu, menghina Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi, menjatuhkan martabatnya Pak Jokowi, berorasi dengan kalimat-kalimat yang tidak sopan ya. Banyak guys, ini aku kasih tunjuk ya, salah satu di antara beberapa pernyataan atau orasi-orasi mereka yang memang menjatuhkan Pak Jokowi ini. Masuk kabinet, menjadi menterinya, pembantunya, seorang penguasa zalim. Pembohong, penipu, dan pengutang terbanyak sepanjang sejarah Republik ini. Nah, ini salah satu ya. Ini lagi. Terima kasih kepada Presiden yang lama, Jokowi yang mau lengser. Dan ini tentu kejadian yang luar biasa. Karena presiden-presiden sebelumnya tidak semasif itu. Ya. Bahkan ada satu edaran. Nah, di kegiatan ini juga ada tuh syukuran Indonesia tanpa Jokowi ya. Ini lagi. Pak. Nih, makhluk ini. Enggak dilaporin karena memang dia bapaknya udah Fuafa itu Pak banyak ya guys ya. Teman-teman nonton aja lah, aku nggak mau perlihatkan. Nah, maksudku begini, yang harus jangan dilupakan oleh Bang Indra Giri, Bang Reza, bahwa peristiwanya Pak Jokowi ini bukan ansih bicara ijazah asli atau palsu, tapi bicara soal orasi-orasi Rismond, orasi Roy Suryo, orasi Tifa, orasinya si Rustam, orasinya Rizal Fadila, pernyataan-pernyataannya si siapa lagi namanya itu, si Kurnia, ya kan, pernyataan-pernyataan yang sangat jahat, yang sangat zolim ya. Baru kemudian datang ke UGM, datang ke rumahnya Pak Jokowi, melakukan perbuatan-perbuatan yang benar-benar menunjukkan aksi-aksi yang tidak simpatik, ya kan. Pura-pura saja datang, mana ijazah, setelah keluar dari forum teriak-teriak Jokowi itu adalah anti PKI, Jokowi itu adalah apa tulis di komentar ya, apa lagi ya mereka sering sebut-sebut ya, Pak Jokowi itu zolim, Jokowi gantung, Jokowi keluarkan dari Indonesia sebelum dia mati adil. Guys, ini perbuatan-perbuatan jahat kan gitu. Nah,
adapun soal ijazah Pak Jokowi yang kemudian itu menjadi bagian dari alat bukti, itu hanya untuk memastikan bahwa yang mereka fitnahkan itu, bahwa yang mereka tuduhkan itu, bahwa yang mereka jatuhkan harga diri saya itu terbantahkan dengan adanya bahwa saya terkonfirmasi lulus di UGM, terkonfirmasi 2 periode di Wali Kota Solo, terkonfirmasi sebagai gubernur, terkonfirmasi sebagai 2 periode sebagai presiden. Berarti aku benar-benar memiliki ijazah legalisir, ijazah asli, dan juga yang paling utama adalah aku benar-benar lulusan dari UGM. Jadi jangan ya guys, ayo kita bilang sama teman-teman, jangan terkontaminasi seolah-olah ini perkara ijazah tok. No, ya sekali lagi, bukan cuma soal ijazah, tapi pernyataan-pernyataan yang menghina Pak Jokowi yang cukup berlebihan. Kan gitu. Boleh ya, mudah-mudahan ini bisa dimengerti oleh kita semua. Tapi kita sepakat kalau nanti di forum persidangan hakim meminta kepada pihak-pihak tertentu yang independen, yang tidak terkontaminasi dengan Pak Jokowi, tidak terkontaminasi dengan kepolisian dan kejaksaan, termasuk juga tidak terkontaminasi dengan pihak terdakwa, tersangka, ya mereka kemudian membuat analisa. Benarkah kertasnya yang dibilang si Rismon kertasnya ini bukan dari 40 tahun yang lalu, ya kan? Ini kan Rismon ini udah berubah-berubah. Dulu teriak-teriak, mana ijazahnya Jokowi? Nggak pernah ada ijazahnya Jokowi itu. Ya kan? Ada lagi fitnahnya Ibu Tifa. Mereka sekarang sedang membuat ijazah aspal, asli tapi palsu gitu. Ini kan ini bunyi-bunyi yang menarik. Roy Suryo, si Ahmad Khozinuddin seling bilang, wah enggak pernah ada ijazahnya, enggak pernah ditunjukkan. Begitu kemarin digelar perkara khusus ditunjukkan, baru kemudian terdiam. Tapi akhirnya ngoceh lagi. Wah ini kertasnya loh. Kemarin katanya font beda, ya fontnya nggak sama. Katanya nggak ada font yang seperti itu. Kok sekarang menerima fontnya gitu kan? Sudah salah metodologi penelitiannya itu. Apalagi fotonya hitam sekali, bla 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 bla. Ya udah kalau memang demikian. Aku orang pertama juga, bukan orang pertama, kau Bil, siapa aku? Aku juga orang bagian dari pendukung. Siapapun kita tantang mendatangkan ahli forensik, baik itu secara personal maupun secara kelembagaan untuk menganalisa ijazahnya Pak Jokowi. Tapi ingat, itu harus berdasarkan putusan atau perintah pengadilan, karena tidak ada satu kewenangan atau diskresi siapapun yang mau menganalisa ijazah atau dokumen seseorang kalau itu tidak ada perintah hukum atau tidak ada perintah pengadilan. Maka dari sisi itu aku setuju dengan Bang Reza Indragiri bahwa bagaimana ada analisa dari pihak yang netral, tapi dalam konteks menyamakan masalah ijazah Pak Jokowi dengan si Simpson itu adalah hal yang tidak kontekstual. Saya Bang Bil, offside.